Hai semuanya, welcome back again to my YouTube channel. Siapa nih di antara kalian yang mungkin udah sedikit kangen sama video pembukanya aku? Karena memang aku udah beberapa minggu nggak upload video YouTube ke kalian. Mungkin udah lebih sebulan kan. Aku minta maaf banget karena aku orangnya mageran. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang hal mungkin yang paling banget sering kalian tanyakan di DM Instagram aku ataupun di kolom-kolom komentar YouTube aku tentang cara menghilangkan bopeng dan juga acne scar yang aku alami pada saat itu. Karena kemarin itu kan aku sempet ngalamin yang namanya full satu muka jerawatan parah. Pastinya kalian penasaran kan, Kak, apakah ada bekas jerawatnya, atau kakak ada bopengnya nggak sih, Kak, bekas jerawatnya kakak bisa hilang nggak sih, atau Kak, cara ngilangin acne scar gimana ya, atau juga kalian nanyain, Kak, produk apa ya yang buat ngilangin bekas jerawatnya, karena bekas jerawat memang paling susah dan paling bandel banget selain si jerawat meradang kemarin. Dan jawaban buat kalian, ya pasti tentunya aku itu juga ada bekas jerawatnya dan juga acne scar. Karena kan waktu tahun 2018 kemarin itu, 2018-2019 itu kan aku ngalamin banget yang namanya full satu muka jerawatan parah banget. Dan itu tuh kalau aku masih nginget ke tahun-tahun kesana tuh kayak masih kerasa sedihnya gitu loh. Karena kalau ngeliat foto-foto galeri aja kayak masih, ya ampun, ternyata gue bisa sekuat ini ya, bisa ngelewatin si fase-fase ya cukup menguras hati sini jiwa, raga, dan pikiran, dan pastinya money. Jadi sebelum aku ngejelasin produk-produk yang memang cukup lumayan berpengaruh untuk mengurangi acne scar di aku, jadi aku bakal ngejelasin dulu ke kalian apa sih sebenarnya bopeng dan juga acne scar itu. Yap, bopeng atau acne scar itu sebenarnya adalah proses akhir dari penyembuhan jerawat kita. Karena memang ketika kita sedang mengalami fase dimana jerawatan yang pasti seperti jerawat meradang ataupun jerawat yang isinya itu kayak ada nanahnya, itu kalau misalnya kita pencet, kita kopel-kopelin, itu nantinya bakal ngasilin di proses akhirnya itu yaitu bopeng. Jadi kayak bentuk cekungan di wajah dan membuat tekstur wajah itu jadi tidak rata. Nah, banyak juga di antara acne scar dan bopeng itu kayak bekas jerawat yang kayak memerah gitu loh. Jadinya membuat penampilan kita makin gak pede kan pastinya, apalagi kalau misalnya kita nggak make up keluaran sana. Jadi muka, warna ton wajah kita tuh kayak beda gitu kan, kayak banyak bekas-bekas yang gak jelas gitulah pokoknya. Nah kayak gitu jadinya guys, itu sih yang aku tahu ya. Dan juga penyebab bopeng dan acne scar itu apa sih sebenarnya? Yang aku tahu penyebab dari bopeng dan acne scar itu ada 3. Yang pertama itu dari jerawat yang meradang, yang kalian pencet-pencetin. Terus juga yang kedua dari faktor genetik, misalnya dari keturunan, karena kan banyak juga yang misalnya jerawatnya itu meradang tapi dia bopeng atau acne scarnya itu nggak parah, paling cuman kayak bekas-bekas jerawat yang kayak merah aja, ataupun acne scar yang masih ringan seperti itu. Kecuali yang kayak turunannya itu memang jerawat 1 atau 2 pun langsung jadi bopeng. Nah yang ketiga itu yaitu bopeng yang biasanya timbul karena akibat dari cacar air. Pasti semua orang kan pernah ngalamin namanya cacar air, dan nyebelinnya kalau misalnya cacar air itu sampai ninggalin kenangan tuh di wajah kita. Jadi kayak bopeng walaupun 1 tapi kan ngeganggu banget ya, apalagi kadang si bekas cacarnya itu biasanya gede walaupun cuma 1. Nah di sini juga aku mau tunjukin ke kalian tipe-tipe acne scar dan juga bopeng. Nah sebenarnya ada banyak jenis ya dan tipe-tipenya, ini foto-fotonya. Dan aku mau tunjukin ke kalian foto jenis bekas jerawat yang aku punya atau acne scar yang aku punya itu kayak gini nih. Kalau untuk acne scarnya aku ini itu terjadi gara-gara kalian tahu kan, inget video part 1 aku dan part 2 aku yang aku tuh bandel banget, tangannya juga gratilan ikut mencet-mencetin jerawat setiap hari. Mungkin aku mencetin jerawat di kamar mandi karena kan waktu itu jerawat aku meradang parah banget ya. Pastinya itu kayak full satu muka selalu aja ada yang namanya nanah, dan pas ada nanahnya itu rasanya itu kayak ngilu banget di muka, kayak nyut-nyutan, jadi kayak ngeganggu aktivitas kita loh, kayak maksudnya kita kerja ataupun tidur tuh kayak bener-bener ganggu. Makanya
Kenapa aku mencetin jerawat itu karena pas keluar nanahnya itu kayak plong aja gitu rasanya. Makanya aku nggak kepikiran sejauh itu kalau misalnya aku mencetin si jerawat itu yang ada nanah-nanahnya itu bisa ninggalin si bekas-bekas yang kayak acne scar. Nah sekarang jadinya aku nyesel sih. Nah, cara-cara untuk mengatasi bopeng dan juga acne scar itu sebenarnya memang ada banyak ya. Dan yang paling utama, paling penting itu adalah punya uang. karena kan semua dibeli pakai uang ya, maksud aku di produknya dibeli pakai uang, dan lain halnya pun pasti nanti bakal ngebutuhin uang. Jadi kalau misalnya kalian punya uang itu aman. Di langkah-langkah selanjutnya yang nanti kalian bakal dengerin pasti aman kalau kalian punya yang nomor satu, uang. Terus yang kedua itu yang aku tahu ya kalau tentang bopeng ataupun acne scar, dulu pun si dokter Erika pernah bilang sama aku waktu aku jerawatnya udah sembuh. Kan aku bilang, "Dok, ini buat ngilangin bekasnya gimana ya?" Kan waktu itu dia ngerekomendasiin aku Melanox ES, tapi ternyata kayak di muka aku kan kayak iritasi gitu kan. Nah waktu itu dokter Erika memang ngajakin aku buat treatment, tapi nggak jadi waktu itu gara-gara aku lupa, nggak salah uangnya kepake atau apa gitu, jadi aku nggak datang tuh. Nah waktu hari Sabtunya buat sekalian konsul sama dokter Erika, aku nggak jadi treatment sama dokter Erika. Yap, memang treatment itu menurut dokter-dokter yang lain pun itu salah satu cara yang paling ampuh untuk ngilangin bopeng atau acne scar. Walaupun memang treatmentnya itu pun nggak bisa satu kali kalian lakukan, jadi harus berkali-kali. Karena memang treatment juga lumayan mahal biasanya. Aku belum pernah treatment terkecuali ada yang endorse nanti buat treatment, itu baru bagus. Terus langkah selanjutnya untuk menghilangkan acne scar ataupun bopeng, yaitu ada cara alaminya nih yang waktu itu aku sempet tahu, yaitu salah satunya pakai madu, terus juga pakai lidah buaya, terus juga pakai lemon, kayak dioles-olesin gitu, didiemin 5 menit baru bilas cuci muka. Terus juga katanya pakai minyak kelapa dan juga makan makanan yang banyak mengandung vitamin E-nya. Tapi jujur untuk yang alami aku belum pernah ngelakuin, karena mungkin yang alami memang nantinya lebih lama lagi prosesnya karena kita harus sabar. Dan kalau untuk yang alami yang aku lakuin, salah satunya ada nih yang aku lakuin, yaitu filter Instagram. Selanjutnya adalah produk-produk yang aku pakai untuk mengurangi dari si acne scar aku dan juga bopeng-bopengnya ini. Ya, aku bakal tunjukin ke kalian. Yap, aku bakal tunjukin ke kalian produk-produk yang aku pakai untuk ngilangin si acne scar-nya aku dan juga bopengnya itu. Yaitu adalah jeng Vitasit. Ya benar, ini adalah Vitasit yang 0,025%. Nah sekarang aku udah bener ya nyebutinnya, kemarin salah, aku cuma baca depannya doang. Kenapa aku bilang Vitasit bisa? Karena nggak tahu kenapa ya, kalian lihat ini, aku ada bekas kayak bopeng kecil gitu kan di atas alis aku, tuh kecil banget. Nah pas aku pakai si Vitasit ini dan aku olesin, kira-kira selama seminggu lebihnya itu bener-bener langsung kayak hilang itu si bekas bopengnya itu loh. Kayak kayak tekstur kulit itu jadi rata sama kulit yang lain, karena kan si Vitasit ini menurut aku lumayan keras ya, kayak dia itu ngangkat sel kulit mati juga, jadinya dia itu bisa meratakan tekstur kulit yang gak rata kalau menurut aku. Tapi memang si Vitasit ini sama lah kayak treatment yang nantinya misalnya kalian pengen treatment di dokter kecantikan juga, walaupun nanti dia bisa hilang si bopengnya ini atau si acne scar-nya ini. Nah biasanya kalau misalnya kita udah nggak pakai lagi, biasanya nanti perlahan-lahan karena kulit kita udah nggak kayak udah nggak ngangkat sel kulit mati gitu, nanti dia bakal kayak muncul lagi gitu loh bopengnya. Jadi kalian kayak harus rajin. Tapi kan kalau kita pakai ini terus kayak agak beresiko ya, karena kan kayak gampang iritasi gitu loh maksud aku. Kalau buat kalian yang mungkin sekarang lagi pengobatan pakai Vitasit ini, coba deh nanti kalian bandingkan dari pengobatan Vitasit ini pasti bakal ngilangin sama si bekas-bekasnya juga. Berikut juga mungkin beberapa bopeng dan juga acne scar kalian, asal kalian harus rajin ya pakainya dan jangan berlebihan biar nantinya nggak iritasi. Kalau misalnya iritasi itu nanti bakal munculin jerawat-jerawat baru nantinya, kayak aku waktu itu loh, yang waktu udah sembuh tiba-tiba muncul lagi tuh gara-gara aku iritasi dari si
Vitasit ini. Biasanya untuk bekas jerawat aku yang kayak abis jerawatan haid nih, itu kadang ada jerawat satu gede yang suka ninggalin bekas kayak bekas hitam atau coklat gitu. Itu biasanya aku olesin ini nih selama seminggu dan biasanya memang memudar banget. Nah, ini hasil fotonya deh, kalian lihat deh. Untuk yang kedua, produk yang aku pakai untuk mengurangi si acne scar-nya ini, walaupun memang nggak 100% bekas jerawat aku bisa hilang. Yang kedua adalah jijing, yaitu adalah Glycolic Acid 8%, yaitu dari Glycor 8 Cream. Nah, untuk si krim ini benar-benar cepet juga untuk ngilangin si bekas-bekas jerawat, karena aku waktu itu pakainya itu pas baru banget sembuh dari jerawat. Aku langsung pakai ini nih. Waktu itu aku cari-cari di apotik obat-obat bekas jerawat. Waktu itu aku dapat ini nih dan aku coba. Memang dia berpengaruh juga di wajah aku, tapi memang dia agak sedikit keras karena ketika nanti kena sinar matahari perih, karena memang di bacaan di sini pun dia itu benar-benar sensitif sama cahaya matahari, makanya wajib banget pakai sunblock. Karena kan aku udah bilang ke kalian ya, aku tuh benar-benar jarang banget pakai sunblock walaupun aku keluar, maksudnya kayak keluar yang cuman ke Indomaret ataupun keluar bentaran beli apa, itu jarang. Lebih baik aku kayak pakai helm, pakai masker, tutupan, karena aku ngerasa ketika aku pakai sunblock itu kayak malah menyumbat pori-pori gitu loh, kayak membuat nantinya kayak ada beruntusan atau kayak komedo aja, aku ngerasanya kayak gitu. Entah sih, maksud aku walaupun kata orang kan wajib pakai sunblock atau gini-gini, aku sih ngerasanya apa yang cocok di kulit aku dan apa yang cocok di kulit orang kan belum tentu sama. Jadinya ya udah, maksud aku selalu nerapin apa yang menurut aku itu aman di kulit aku kayak gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya aku pakai sunblock pun aku pakai sunblocknya kalau misalnya mau keluar rumah yang jauh banget atau yang lama banget atau kena sinar matahari langsung banget kayak gitu. Nah, ini aku pakai, tapi ini aku udah nggak terlalu pakai lagi, jarang banget. Ini bener-bener kalau misalnya kondisi wajah aku lagi normal banget, lagi kuat banget, baru aku pakai si dari Glycor 8 Cream, dari Glycolic Acid 8%, yang mengandung Glycolic Acid 8%. Ini untuk harganya itu di bawah 50.000 juga kok. Pokoknya produknya murah-murah semua yang pasti kalau untuk aku. Karena biar bisa membantu kalian juga, nggak buang-buang uang ya kalau misalnya nantinya nggak cocok. Dan yang ketiga, produk yang sekarang lagi aku jatuh cinta banget, bener-bener jatuh cinta, jatuh hati, yaitu adalah Melanox Forte. Nah, kalau misalnya kalian kok kayak pernah dengar, yap benar, waktu itu aku pernah bilang kan ke kalian, Dokter Erika pernah ngasih resep ke aku Melanox ES, tapi sayangnya si Melanox ES untuk menghilangkan bekas jerawat itu kekerasan di aku, ngerasa kayak perih banget di muka aku yang waktu aku bilang, yang kayak ngerasa kayak ditusuk-tusuk gitu muka aku pas kena cahaya matahari dan kayak panas gitu. Dan akhirnya aku nggak pakai itu dari si Melanox ES. Malah si Melanox ES itu udah harganya lumayan ya, 50 lebih, ternyata nggak cocok, baru dipakai berapa kali doang, jadi sayang-sayang. Nah, tapi ternyata temennya atau masih saudara kandungnya, yaitu si Melanox Forte ini malah cocok di wajah aku. Nah, aku setiap hari sekarang lagi pakai si Melanox Forte ini. Tapi kalau misalnya aku lagi ada jerawatan lagi kayak beruntusan, aku stop pakai ini. Kalau misalnya aku lagi datang bulan kayak numbuh jerawat atau beruntusan, aku stop. Karena yang aku terapin dan aku jalanin sekarang ini, aku harus bisa milih nih salah satu, fokus nyembuhin jerawat atau fokus ngilangin bekas. Memang sih terkadang kayak nyebelin kan, maksudnya kita udah capek-capek nih ngilangin si jerawatnya, jerawat-jerawat bandel kemarin udah berhasil bersih lah, terus kita pakai deh nih si buat obat-obat ngilangin bekas jerawat. Nggak lama kemudian dapat sebulan lebih atau 2 bulan lebih, muncul lagi jerawat yang bakal ninggalin lagi tuh si kenangan si jerawat yang tadi muncul itu. Jadinya kan kita kayak kerja lagi kayak dikerjain. Nah, kalau untuk si Melanox Forte ini yang Hydroquin 4% cream, nah ini itu harganya aku lupa berapa ya. Kalau di sini sih bacanya 43.000, tapi ini bener-bener aku pakai loh, cuman aku lupa waktu itu belinya berapa. Nah, ini aku pakai biasanya pas aku habis pakai pelembab, baru deh aku pakai si Melanox Forte ini nih. Nah, kalau misalnya cuman ada satu jerawat itu aku tetap pakai sih, karena kan misalnya jerawatnya di sini nih.
Nah, bekas jerawat aku di pipi, jadi aku masih aman bisa ngolesin area-area yang masih ada bekas jerawatnya tapi nggak ada jerawatnya. Untuk si Melanox Forte ini kalau menurut aku dia bener-bener ringan banget ya, maksud aku nggak keras obatnya. Soalnya pas aku pakai itu nggak ngefek, maksudnya nggak ngefek perih atau apapun itu ke wajah aku. Cuman dia memang pas udah kita 3 hari atau 4 hari pakai tetap sama ngangkat sel kulit mati gitu loh. Pas kita cuci muka itu berasa. Si Melanox Forte ini teksturnya kayak gini nih, aku kasih tau ke kalian. Apa ya? Creamy, namanya juga creamy, terus tapi dia agak lengket-lengket gitu loh, maksudnya kayak creamy banget emang, tapi dia nggak terlalu kental banget, jadi kayak ya bener-bener setengah-setengah lah, setengah creamy setengah cair juga kalau menurut aku kayak gitu. Tapi yang nggak aku suka dari si Melanox Forte ini baunya itu loh, kayak bau asem gimana gitu. Walaupun nggak over banget sih, cuman kadang agak gak nyaman aja sih karena indera penciuman aku sensitif kayaknya. Oke deh, jadi tadi itu 3 produk yang aku pakai. Yang pertama itu si Vitasit yang best, yang paling the best. Tapi memang di antara 3 produk ini kalau untuk cepet, paling cepet sih ini, bener-bener cepet banget bekerjanya. Kalau untuk ngilangin bopeng atau bekas jerawat kayak acne scar yang merah, apa ya sih, kayak yang warnanya agak gelap banget gitu, ini paling cepet sih Vitasit, beneran deh. Aku ngerasa banget Vitasit the best banget. Cuman ya itu, walaupun nanti udah hilang dia bakal bisa muncul lagi gitu loh kalau misalnya udah banyak sel kulit mati di muka kita yang gak keangkat. Jadi kayak kita juga harus tetap rajin makanya. Tapi ya itu iritasi. Nah, jadi bisa kalian pertimbangkan deh. Terus yang kedua itu Glycor 8. Nah, walaupun ini aku juga cocok, tapi memang juga dia agak sedikit keras, tapi masih lebih mendingan dibandingkan dari si Melanox ES itu loh. Walaupun memang kalau kena matahari ini juga nggak nyaman banget menurut aku. Nah, kalau yang ketiga ini memang bagus banget menurut aku, bener-bener nyaman, gak terlalu keras juga. Cuman memang ini juga lebih lama proses penyembuhannya karena aku pakai ini udah berapa ya, 5 bulanan deh kayaknya. Tapi hasilnya nggak terlalu yang wow banget sih, memang lama. Dan dia kalau untuk ngilangin yang cekungan banget gitu, ini kurang bekerja banget. Tapi kalau untuk si Melanox Forte ini kalau untuk bekas-bekas jerawat dan acne scar yang bekas jerawat baru, ini benar-benar masih bekerja banget sih dan membantu banget kehidupan aku. Dan yang harus tetap kalian ingat dari 3 produk aku ini yang aku pakai, kalian harus tetap ingat ya, belum tentu produk-produk yang aku pakai untuk ngilangin si acne scar dan bopeng aku ini cocok di aku dan bisa cocok di kalian juga. Dan juga gak semua produk yang di luar sana banyak orang yang cocok juga cocok di aku. Jadi kalian harus benar-benar selalu paham sama kondisi wajah kalian ya. Tapi kalau kalian mau coba gak apa-apa, karena hidup itu harus banyak cobaan. Dan nanti untuk kedepannya mungkin kalau misalnya ada produk-produk baru yang juga cocok di kulit aku untuk makin memperbaiki keadaan kulit aku, kondisi wajah aku, dan bekas-bekas jerawat aku bakal update lagi terus ke kalian untuk skincare selanjutnya yang benar-benar bagus dan pastinya nggak dipakai seminggu 2 minggu di kulit aku, tapi yang pasti dipakai berbulan-bulan juga. Jadinya aku pas nge-review ke kalian dan ngasih saran ke kalian, rekomendasi itu aman insya Allah. Seperti itu. Semoga video sharing aku kali ini membantu kalian semua ya. Dan buat kalian jangan lupa tetap subscribe, like, and comment. Terima kasih, bye bye.